Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita akan belajar materi baru, ya, bab selanjutnya tentang relasi dan fungsi. Untuk sebabnya yaitu menyatakan relasi dalam berbagai bentuk penyajian. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar yang akan dicapai adalah mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik itu dengan kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Dan untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian relasi, dan yang kedua, siswa dapat menyatakan relasi dalam berbagai bentuk penyajian. Nah, semangat belajarnya. Apa itu relasi? Nah, relasi, ya, relation. Itu artinya adalah hubungan, ya. Kalau di matematika, relasi itu adalah hubungan yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada dua himpunan nih, ada Bila, Anti, Leli. Ini himpunan yang kedua, ada Ayun, Aisyah, Safa, dan Sulaiman. Anggaplah ini himpunan A, ini himpunan B. Lihat, setiap anggota himpunan A ini memasangkan, ya, dengan anggota himpunan B. Kalau kita lihat contohnya, misalkan ini saudara kandung dari, jadi Bila saudara kandung dari Ayun dan Aisyah, Anti saudara kandung dari Safa, kemudian Leli saudara kandung dari Sulaiman. Intinya jadi hubungan yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Contoh yang kedua, nah ini himpunan A, ini himpunan B. Nah ini ya, ini nama relasinya suka buah. Ahmad suka buah kurma dan anggur. Salman suka buah kurma dan pisang. Umar suka buah kurma dan jeruk. Nah, ini juga salah satu contoh dari sebuah relasi. Nah, cara menyatakan relasi, ya, jadi relasi itu bisa dinyatakan menjadi 3 cara, ya. Yang pertama yaitu diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah diagram kartesius. Ini sudah kita bahas di bab sebelumnya, ya. Nah, sekarang kita masuk contoh dari diagram panah. Nah, ini yang tadi itu namanya diagram panah, ya. Himpunan A digambarkan dengan kurva tertutup, himpunan B juga dengan kurva tertutup. Nah, di sini nanti kita tuliskan nama relasinya di atas di sini, ya. Kemudian jangan lupa namanya diagram panah, berarti harus ada tanda panahnya. Ini menunjukkan arahnya, ya. Berarti Ahmad tadi suka buah kurma dan anggur, dan seterusnya. Nah, kemudian ini contoh misalkan diagram panah yang menggunakan angka. Nah, sama, ya. Ini himpunan A digambarkan dengan kurva tertutup, ini juga himpunan B digambarkan dengan kurva tertutup. Ini nama relasinya, apa nama fungsinya nanti? Ini tanda panahnya, berarti mengarah ke sini, gitu, ya. Pahaman? Mudah sekali, ya. Nah, selanjutnya cara menyatakan relasi yang kedua adalah dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Contohnya, kita menggunakan diagram panah yang tadi, ya. Nah, dari diagram panah ini kita mau buat himpunan pasangan berurutannya. Himpunan pasangan berurutannya sekarang caranya begini. Nih, jadi kita memasangkan satu persatu secara berurutan. Nih, Ahmad, kurma, ditulis Ahmad, kurma. Jangan lupa untuk penulisan himpunan diawali dengan kurung kurawal. Awal dan akhirnya dikasih kurung kurawal, ya. Kemudian
dikurung. Biasa nih, Ahmad, kurma. Kemudian Ahmad, anggur. Selanjutnya Salman, kurma, Salman, pisang, Umar, kurma, dan Umar, jeruk. Jadi satu-satu dipasangkan secara berurutan. Nah, ini mudah juga ya, tinggal memasangkan secara berurutan. Kemudian cara yang ketiga, yaitu dengan diagram kartesius. Nah, kita buat contohnya dan masih sama nih dari diagram panah yang tadi. Sekarang kita mau buat diagram kartesiusnya. Nah, sekarang perhatikan, untuk yang mendatar ini adalah himpunan yang awal, daerah asal, ya. Kemudian untuk yang menurun, nih sumbu Y-nya adalah himpunan B, daerah kawannya. Nah, sekarang lihat, untuk yang himpunan A ada Ahmad, Salman, dan Umar. Ini nggak boleh salah ya. Jadi harus yang mendatar untuk himpunan A-nya. Kemudian yang menurunnya ada anggur, jeruk, kurma, dan pisang. Nah, ini hati-hati untuk membuat diagram kartesius, harus memperhatikan skalanya harus sama, jaraknya harus sama. Kalau pakai angka berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sama juga ke sampingnya juga, gitu ya. Nah, udah deh, berarti sekarang kita tinggal memasangkan. Ahmad ini memilihnya kurma dan anggur. Nah, Ahmad memilih kurma, kita kasih tanda seperti ini. Dan juga anggur, ya. Tuh, seperti itu. Mudah sekali, bukan? Nah, sekarang untuk Salman. Salman memilih anggur dan pisang. Salman memilih kurma dan pisang. Oke, kurma dan pisang. Seperti ini. Salman memilih kurma, ditandai, dan juga pisang ditandai juga seperti ini, ya, dan seterusnya. Untuk Umar yang terakhir, coba Umar memilih kurma dan jeruk. Umar memilih kurma dan juga jeruk. Nah, seperti ini ditandai. Selesai. Ini diagram kartesiusnya. Nah, ini beberapa nama relasi untuk bilangan. Ya, kalau tadi kan kita menggunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nama-nama relasi yang biasa keluar untuk relasi bilangan ya. Ada lebih dari, kurang dari, 2 kalinya dari, 3 kurangnya dari, dan sebagainya. Ada juga faktor dari, misalkan. Nih, faktor dari. Kalian sudah belajar faktor kan ya di SD kan? Apa itu faktor? Ya, faktor itu adalah angka-angka yang bisa membagi habis sebuah bilangan. Contoh, faktor dari 8. Coba, angka berapa saja yang bisa membagi habis angka 8? Ya, 1, 2, 4, 8. Ya, 8 habis dibagi 1. 8 dibagi 2, habis juga, tidak bersisa kan? Begitu juga dan seterusnya. Paham ya, ini untuk faktor ya? Ini ada faktor 14, faktor dari 13. Nah, sekarang contoh. Nah, ini untuk membantu kalian mengerjakan soal latihan pada pertemuan hari ini. Nah, sebutkan nama relasi untuk diagram panah berikut. Nah, yang pertama ini 0 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 5, 5 ke 7. Nah, nama relasinya adalah 2 kurangnya dari 0 itu 2 kurangnya dari 2. 2 kurangnya dari 4. Ya. 3 itu 2 kurangnya dari 5. Artinya 5 dikurang 2 sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, sekarang coba yang B. Nah, kira-kira nama relasinya apa ya? 6 ke 2, 9 ke 3, 15 ke 5. Nah,
Kira-kira apa? Ya betul, 3 kalinya dari 6, 3 kalinya dari 2, 9 itu 3 kalinya dari 3. Artinya 3 dikali 3 sama dengan 9 dan seterusnya. Ini untuk menentukan nama relasi ya. Kemudian contoh soal untuk membuat relasi ya, menyajikan relasi. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui anggota himpunan A ada angka 1, 2, 3, dan 4. Dan anggota himpunan B ada 1, 4, 5, dan 9. Buatlah yang pertama, diagram panah untuk relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B. Yang kedua, kalian diminta untuk membuat diagram kartesius untuk relasi tersebut. Dan yang ketiga, buatlah himpunan pasangan berurutan untuk relasi tersebut. Nah, sekarang yang A dulu ya. Jawab. Oke, untuk yang A, diagram panah. Yang pertama kita buat dulu himpunan A-nya. Kita buat dalam kurva tertutup. Anggotanya ditulis 1, 2, 3, 4 dari sini nih. Nah, kemudian himpunan B-nya ditulis juga. Buat kurva tertutup, tulis angkanya 1, 4, 5, dan 9. Ini himpunan B. Nah, sekarang nama relasinya kita tulis di atas. Apa nama relasinya yang diminta? Faktor dari. Tulis di sini, faktor dari. Nah, sekarang perhatikan. 1, faktor dari siapa saja. 2, faktor dari siapa saja, dan seterusnya. Nah, tuh ya. Ternyata 1 itu faktor dari semuanya. Berarti panahnya menuju semuanya. Jangan lupa dikasih tanda panah. Ya, artinya apa? 1 ini bisa membagi habis bilangan 1, 4, 5, dan 9. Untuk 2 ini faktor dari 4. Ya, untuk 3 faktor dari 9. Yang 4 faktor dari 4. Artinya 4 ini hanya bisa membagi habis bilangan 4. Yang lainnya tidak bisa dibagi habis oleh 4. Yang B sekarang, buat diagram kartesiusnya. Mudah sekali. Ini A-nya. Tadi ya, ini yang himpunan A, ditulis yang mendatar. Kemudian ini anggota himpunan B, ditulis yang menurun. Angkanya jangan lupa ditulis 1, 2, 3, 4. Skalanya harus sama. Ini juga sama nih nak. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi skalanya harus benar. Ya, tidak boleh di sini 1, di sini 4, di sini 5, di sini 9, itu nggak boleh. Harus skalanya harus benar. Sudah deh, sekarang kita tinggal membuat 1 itu ke 1, ke 4, ke 5, juga ke 9. Kalau 2 hanya ke 4 ya. Kemudian 3 itu 9, 4 itu dengan 4. Selesai. Untuk diagram kartesius selesai. Sekarang yang ketiga, membuat himpunan pasangan berurutannya. Yang C ya. Sudah. Mudah sekali. Buka kurung kurawal, tulis 1,1 tutup kurung. Koma lagi 1,4, 1,5, 1,9. Selesai. Kemudian 2, 2,4, 3,9, 4,4. Tutup kurung kurawal. Selesai. Udah dipahami bukan? Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Setelah ini silakan kalian mengerjakan soal latihannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.